semuanya untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh berkumpul secara virtual pada saat ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai kegiatan MPLS Sekolah Pelita Anugerah. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguasai masing-masing hati dan pikiran kami, dan berkatilah jalan kelancaran kegiatan kami ini, mulai dari awal sampai dengan selesai. Tuhan berkati segala media yang kami pergunakan sebagai penunjang kelancaran kegiatan MPLS kami. Berikanlah kepada kami pemikiran dan petunjuk agar apa yang telah dirancang mendapatkan hasil yang baik. Berkati Tuhan Yayasan Berkat Anak, Sekolah Pelita Anugerah, unit per unit, berkati kepala yayasan dan juga kepala sekolah, dan seluruh guru, staf, TU, karyawan yang bekerja di sekolah ini, supaya kami boleh bersatu hati bekerja sama untuk menjadikan sekolah ini semakin berkembang. Tuhan tambahkan kesehatan, rezeki, dan berkat bagi kami, dan jauhkan juga kami dari segala mara bahaya, termasuk COVID-19 yang sedang mengacaukan negara kami, bahkan seluruh dunia. Kami percaya Tuhan hanya kuasa-Mu yang mampu melemahkan segala kekuatan dari virus COVID-19. Dan perkenankan kami Tuhan untuk mengajar, mendidik anak murid kami menjadi orang yang berpengetahuan dan berkarakter yang baik. Tuhan, hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu jasmani dan rohani kami, supaya setiap tindakan kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Miss Firma. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mr. Sahrul. Jadi untuk anak-anak kalian boleh tetap duduk tapi dengan posisi yang tegak ya sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, Mr. Sahrul sudah bersiap? Misalkan buka dulu share sound-nya supaya lebih hikmat lagi. Ya. Indonesia anak-anak peradaban bisa dipenuhi Baik, kita akan lanjut lagi ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah, yaitu yang akan dipimpin oleh kepala sekolah SMP Pelita Anugerah kepada Mr. Juniti. Persilahkan.
Ya, terima kasih Miss Susan. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi. Selamat pagi, Mister. Wah, sekarang mic-nya dibuka ya. Kita mau denger nih. Semua menjawab selamat pagi gitu ya kira-kira ya. Kira-kira suara Mister bisa kedengaran dengan jelas? Bisa. Mister. Ulangi. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Selamat pagi, Selamat pagi. Ya, kayaknya baru 50% itu yang menjawab nih. Ya. Ini kan ada berapa orang ya? Siswanya ada berapa nih? Ada 71. Ya 71 ya. Kalau hadir semua. Paling tidak suaranya sudah riuh gitu lah ya kan. Sudah seperti pasar nih kalau harus kerja bareng. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ya, anggaplah itu 100% ya. Oke. Guru matematika kan begitu ya, akhirnya dianggap 100% karena sudah 3 kali. Ya. Baik, kalau sudah bisa mendengar suara Mister, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Dan salam sehat selalu. Ya, Mister berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat, ya, sehat selalu. Yang pertama yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Pelita Nugra, Mr. Budi, mungkin hari ini tidak hadir ya, karena ada di SD. Yang saya hormati Miss Puki, selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Pelita Nugra. Yang saya hormati Miss Susan, selaku Ketua Panitia MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Yang saya hormati Miss dan Mister, staf pengajar SMP, SMA, Pelita Nugra, tahun pelajaran 2021-2022. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMP Pelita Nugra, dan siswa-siswi SMA Pelita Nugra. Pertama-tama, Mister mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita semua boleh ada di Zoom meeting ya dalam rangka MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kita diberikan kesehatan, ya, diberikan kesegaran, sehingga hari ini kita bisa mengikuti MPLS. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini, kalian lihat di berita di TV, maka sehat itu harga yang sangat mahal. Ya, karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya dan merupakan kewajiban kita untuk bersyukur pada Tuhan kita diberikan kesehatan. Jadi kesehatan itu lebih mahal dari apapun, ya anak-anakku ya. Karena itu bersyukurlah kepadanya supaya kalian selalu diberikan kesehatan. Ya. Selanjutnya, setelah sehat kan kita bisa melakukan yang lain-lain ya anak-anakku ya. Iya, jadi tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan yang lain-lain. Aktivitas apapun kita tidak bisa melakukan, maka sehat dulu. Untuk sehat kita berdoa, lalu apa? Kita jaga kesehatan itu, ya. Jadi berdoa saja tidak cukup ya, kita harus jaga kesehatan. Ya, berarti kita rawat tubuh kita berikan makanan, kita berikan vitamin dan seterusnya. Kita mandi dan seterusnya ya. Pada hari ini vitamin itu adalah hal sangat penting ya, karena banyak orang nyari vitamin itu sulit ya, karena itu dijaga kesehatannya. Pagi sarapan, minum vitamin sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, karena mulai tanggal 19 ini kita sudah mulai online ya gitu ya. Ya. Mulai PJJ ya, pembelajaran jarak jauh yang hari ini di SMP dan SMA Pelita Nugra dilaksanakan MPLS. Ya, karena itu pada kesempatan ini
langsung saja Mitra mengucapkan selamat datang, ya, selamat datang dan selamat bergabung, khususnya anak-anakku kelas J1 di SMP Pelita Nugrah tahun pelajaran 2021-2022, dan juga selamat datang kepada anak-anakku kelas S1 di SMA Pelita Nugrah tahun pelajaran 2021-2022. Ya, semoga kalian di SMP maupun di SMA, ya kan, tambah lebih semangat, ya kan, happy, nyaman, senang, ya kan, ya. Jadi itu Mitra harapkan seperti itu. Jadi kalian nggak usah takut sekolah di Pelita Nugrah ya, baik di SMP maupun di SMA, karena guru-gurunya itu apa ya, smart gitu ya, guru-gurunya itu enak gitu ya kan, senyum dan seterusnya, tidak suka marahin, kecuali kalau kalian tidak disiplin ya. Kalau nggak disiplin kan di mana juga dimarahin orang ya kan, ditegur. Tapi kalau kamu disiplin nggak mungkin ya. Kepala sekolah SMP Pelita Nugrah menjamin tidak ada yang kamu dimarahin atau diapa ya kan ya, apalagi dibully, nggak ada, itu yang nggak ada. Di SMP maupun di SMA tidak ada ya. Dan di Pelita Nugrah ini KBM-nya online ya untuk tahun ini, tahun pelajaran 2021-2022, sementara online. Karena pandeminya masih luar biasa, karena banyak di antara kita atau tetangga atau warga DKI ya yang masih belum disiplin, sehingga kita masih dideteksi oleh virus yang namanya virus corona. Ya, virus corona itu kan menyebarnya karena apa? Karena dari pernapasan ya, dari kita berbicara, berdekatan, tidak menggunakan masker ya. Karena itu saya mengajak anak-anakku ya kan, anak SMP Pelita Nugrah maupun SMA Pelita Nugrah, ikutilah protokol kesehatan dengan baik dan benar ya, gunakan masker. Kalau maskernya kalian keluar terpaksa harus keluar, gunakan maskernya double ya, doublenya tidak boleh sama ya, bisa dilihat di TV suka ada itu ya kan. Lalu cuci tangan, jadi karena ya nanti di biologi akan disampaikan oleh Miss Firma ya kan ya. Kalau melalui makanan bukan virus namanya tapi bakteri ya, tolong perhatikan. Jadi sebenarnya kuncinya ada di hidung ya. Kalau hidung kalian tidak kalian pegang-pegang dan kalian pakai masker, sudah nyaman-nyaman saja ya. Virus itu pasti apa? Ya kebingungan mau masuk ke kalian, tidak bisa karena kalian sudah melakukan protokol kesehatan dan jaga jarak dengan orang lain. Kalau terpaksa kalian harus bertemu ya. Dan virus yang baru itu yang apa itu, yang Delta itu ya kan, itu kan ketemu saja itu bisa pindah ya, tolong hati-hati. Kalau jarak kalian tidak sampai 1,5 meter ataupun 2 meter, jadi tetap gunakan masker ya. Jadi saya minta anak-anak Pelita Nugrah baik SMP maupun SMA, tidak ada istilah kalian tidak percaya virus itu, tidak ada, karena virusnya namanya corona. Itu katanya guru biologi ada di kelas J2 pelajaran itu ya, sudah lama itu namanya corona ya kan ya. Jadi virus-virus itu sudah lama, virus-virus pernapasan itu sudah lama ya kan. Tapi karena orang-orangnya tidak disiplin maka dia mudah menyebar. Tapi kalau menggunakan masker sesuai dengan protokol maka virusnya akan hilang sebenarnya ya itu. Jadi itu yang berikutnya, supaya kalian sehat sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di baik SMP maupun SMA Pelita Nugrah. Dan pada saat ikutin KBM, Mitra pesan ya kan, ikuti tata tertib. Ya, kalau masuknya jam 7.30 ya jam 7.30 sudah standby ya kan. Bukan jam 7.30 kalian baru buka
laptop, ya kan, baru buka internetnya, ya kan. Artinya sebelum jam itu kalian sudah di mana? Sudah di depan meja, sudah menghadapi laptop dan seterusnya, dan dipersiapkan internetnya. Artinya sorenya sudah dipersiapkan ya anak-anak. Jangan sampai nanti jam 7.30 kalian baru siap, otomatis kamu terlambat. Nah, terlambatnya itu kan hanya diberikan toleransi 10 menit. Bisa kalian bayangkan kalau 7.30 kalian baru mulai, ya kan, belum pakai baju seragam dan seterusnya, sehingga terlambatlah kalian, masuknya jam 7:41, maka kalian sudah dianggapnya terlambat. Nah, terlambat kan ada sanksinya, ya kan, karena orang mau cerdas, orang mau pinter itu dimulai dari disiplin. Tanpa disiplin itu nonsen, kalian bisa cerdas. Ya, jadi diri kalian sendiri, ya kan, saya minta tanpa harus ditegur orang tua, tanpa harus ditegur guru, kalian sudah, yang pengen pinter itu kan kalian sendiri, ya kan, bukan gurunya, bukan orang tua, ya kan. Karena itu kalian harus sudah tahu prinsipnya seorang siswa itu adalah belajar dan disiplin. Sehingga nanti pada saat kalian sudah dewasa, sudah tua, sudah punya anak, kalian mudah untuk mengingatkan anak-anak kalian karena kalian sudah memberikan contoh dulu waktu menjadi siswa. Ya, jadi dimulai dari situ. Jadi sore sudah disiapkan itu pakaian besok apa, bukunya apa. Nah, itu disiapkan sorenya. Nyiapkan tidak perlu lama-lama. Paling lama itu paling 10 menit ya kan, ya disiapkan. Jadi besok pagi sudah, nah itu ya, supaya tidak terlambat. Tapi jangan pula kalian kesiangan, ya kan? Ya, kesiangan. Seringkali kesiangan, ya kan? Seringkali kesiangan. Kenapa? Bangunnya terlambat karena malamnya begadang. Ya kan? Malamnya begadang, maka kalian harus bisa menjaga jam berapa saya harus tidur supaya paginya saya bisa bangun pagi. Artinya apa? Artinya kalian tidak terlambat. Ini Mister kalau memberi sambutan harus lihat jam nih, takutnya kelamaan ya kan. Karena ternyata Mister paling suka ngobrol ternyata belakangan ya kan. Ini masih jam 9, jam 8 berapa nih? Jam 8. Oh, masih lama ya. Paling enggak saya 6 menit sampai lagi, Sir. 6 menit lagi. Baik, 6 ya. menit itu kalau ngobrol tuh udah bisa 5 lembar ya kan. Iya. Ya, tadi sampai mana ya? Lupa Mister tadi. Ya, sampai kalau kalian bangun kesiangan terlambat. Ya, Mister suka nanya begitu kalau ngajar ya kan. Sampai mana tadi ya? Padahal tujuannya apa? Tujuannya ngetes kalian kan. Tadi merhatikan apa enggak? Bukan Mister lupa ya enggak ya kan. Masa ngomong sendiri lupa kan enggak mungkin ya kan ya. Ditanya, sampai mana tadi kalau sama tadi Mister ya? Lupa ya. Jadi itu kebiasaan guru matematika lah begitu ya kan ya. Jadi pikir sama semua guru sama ya kan. Jadi tadi karena harus perhatikan. Dan di KBN di Pelita itu, ya kan, di SMP maupun SMA, gurunya sudah mengurangi ceramah, ya, tolong diperhatikan. Anak-anak harus aktif, ya, harus kreatif, ya, membaca buku dan informasi-informasi yang lain, ya. Karena kita KBM-nya online, waktunya tidak seperti tatap muka, ya, tidak full seperti tatap muka, sehingga kalian gunakan waktunya sebaik-baiknya, dan begitu pulang, apa kalau pulang? Ya pulang makan, ya kan? Namanya pulang sebenarnya di rumah juga ya kan? Ya, maksudnya pulang itu sudah selesai KBM, hari ini jam berapa, ya kan? Misalnya hari Senin sampai Kamis masuk jam 7.30, pulangnya jam 13 berapa ya? 13 berapa miskian? Ya, dibuka 13.10, Sir. Ya, 13.10. 13.10, Sir. Iya, Mister yang ngetes miskian aja ingat apa enggak ya kan? Kan boleh juga ya kan? Boleh. Nah, kalau udah pulang jam 13.10, kalian juga harus istirahat, makan ya. Setelah itu ya kan, habis istirahat dibuka lagi yang pelajaran tadi. Yang hari itu kan baru tadi ya kan, masa udah lupa, nggak mungkin lupa ya kan, kecuali kalian tidak memperhatikan
ya kan? Tidak lama-lama, Mister tidak pernah lama-lama belajar. 15 menit saja, ya kan? Iya. Dibuka itu seret sambil lari ya, kira-kira gitu. Buka aja gitu udah inget ya kan? Iya. Ya. Nanti malam sore buka lagi 15 menit. Syukur-syukur lebih dari 15 menit minimal, ya kan? Dibuka itu pelajaran yang hari tadi dan rencana besok pelajarannya sampai mana materinya. Buka itu di rumah dibaca. Kalau Miss dan Mister sudah ngirim modul, lebih enak itu ya kan. Dibuka lagi, bukunya dibuka, maka pasti hasilnya maksimal. Di mata guru matematika pasti tidak ada istilah lemot, tidak ada. Tidak ada dibilang bahasa kasarnya, saya itu agak bodoh, Mister, nggak ada. Ya bohong, semua sama. Ya kan? Orang cerdas itu karena sering latihan. Ya kan? IQ itu tidak berpengaruh sebenarnya. Berpengaruh hanya pada saat gurunya menjelaskan, kamu cepat mengerti. Itu saja yang berpengaruh IQ. Yang lain tidak berpengaruh, ya kan? Kalau mendapat nilai bagus, kamu cerdas, itu karena apa? Sering update, sering dibuka, sering dipelajari. Siapa yang sering belajar, sering membaca, sering mencoba mengerjakan soal, pasti kamu cerdas, pasti nilai kamu bagus. Itu yang harus dilakukan pada kalian, ya. Kelihatannya sudah jam 8.13 ya, kurang 2 menit lagi ya kan. 2 menit lagi ya Miss Susan ya. Ya, sebelum Miss Susan menyapa Mister sudah habis waktunya gitu ya. Saya kadang-kadang kalau belum selesai itu, waktunya udah habis Mister. Ya, waktunya kurang lama nih. Ntar sini dikasih 10 menit jadi kurang lama gitu ya kan ya. Jadi itu anak-anakku, ya itu saja pesan Mister, ya kan. Gunakan waktunya, kalian nggak usah takut, tidak usah tegang masuk SMP maupun SMA Pelita Anugerah, ya kan? Jangan dibilang, waduh sulit masuk Pelita, enggak. Ya, tapi kalau kualitasnya bagus di SMP maupun SMA, betul bagus, ya kan? Loh, itu kan kata Mister Jun. Loh iya, coba lihat kamu bandingkan itu hasil UN sebelumnya, kan bagus SMP SMA Pelita Anugerah. Kalian bandingkan itu waktu online dengan sekolah lain, maka disiplinnya tidak seperti di SMP maupun SMA Pelita Anugerah. Yang penting gurunya tidak ngebully, tidak suka ngomel, ya kan? Yang domain itu yang dia melanggar. Melanggarnya sudah ya mungkin lebih dari sekali, 2 kali, ya kan? Kalau sekali paling ditanya, ya kan? Ditanya misalnya, Andrian, kamu kemana kemarin tidak masuk? Paling gitu, ya kan? Ada 2 kali, mulai itu ditanya lagi, Andrian, kenapa tidak masuk? Ya kan gitu. Jadi itu hanya bukan tidak suka sama Andrian, bukan. Hanya sikapnya kamu harus masuk. Ngapain tidak masuk? Kamu sekolah kan bayar, ya kan? Itu istilahnya kata Mister. Sekolah masuk Pelita itu bayar, mahal lagi ya kan? Kalau kamu tidak ngikuti, ya kata orang dagang, kamu sekolah bayar dapat apa? Nah itu ya, itu tuh. Itu penting itu ya. Jadi Mitra agak kencang ngomongnya itu. Barangkali itu saja, waktunya sudah 8.15 ya. Cukup sampai sini dulu. Nanti kalau ketemu lagi sama Mitra akan diceritain lagi ya kan. Barangkali kalau kalian suka Mister ngobrol gitu ya kan. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ingat pesan Mister, ya gunakan waktu sebaik-baiknya, ya kan. Kecerdasan diri kita, masa depan kita ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, masa depan esok ditentukan oleh hari ini. Ya, kalau hari ini kamu tidak berbuat apa-apa, maka besok tidak ada apa-apa juga. Ya, jadi itu tolong diperhatikan. Itu saja yang ingin Mister sampaikan. Sekali lagi untuk kelas C1 selamat datang, selamat bergabung di SMP Pelita Anugerah. Dan untuk kelas S1 juga sama, selamat datang dan selamat bergabung di SMA Pelita Anugerah tahun pelajaran 2021-2022. Dan akhir kata apabila dalam penyampaian Mister banyak kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Selamat pagi. Saya kembali ke Miss Susan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mr. Juniti. Baik, selanjutnya kalau tadi sudah ada sambutan dari Kepala Sekolah, sekarang kita akan dengarkan sambutan dari Kasudin Wilayah 1
Jadi Miss akan share screen sambutan dari Kak Sudin. Jadi mohon kalian perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Kak Sudin Wilayasa. yang ada di lingkup wilayah 1 Jakarta Barat, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, serta seluruh siswa peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga bersama-sama dapat bertatap muka secara daring dalam rangka pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik baru yang telah lulus seleksi dan diterima di sekolah masing-masing, baik di negeri maupun swasta. Semoga ini menjadi langkah selanjutnya, menjadi tahapan berikutnya untuk meraih kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Kita mengetahui dan memaklumi bahwa saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19, sehingga banyak kegiatan termasuk kegiatan MPLS tahun ini dilakukan seluruhnya secara daring sesuai dengan ketentuan. Namun saya berharap tidak mengurangi arti pentingnya serta maksud dan tujuan kegiatan MPLS ini, yaitu bagaimana siswa dapat segera mengenal sekolahnya masing-masing, dapat segera beradaptasi, dan dapat segera menyatu pada lingkungan sekolah dan sekitarnya. Bagi sekolah tentunya ini juga merupakan sarana untuk mengenali potensi diri para peserta didik baru kita. Oleh karena itu saya berharap kegiatan MPLS tahun ini dapat dilaksanakan dengan menyenangkan, dengan menggembirakan, sehingga informasi-informasi yang disampaikan oleh sekolah, baik yang terkait dengan profil sekolah, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, prestasi sekolah, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, serta tata tertib yang dimiliki oleh sekolah masing-masing dapat tersampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan menyenangkan serta dipahami oleh peserta didik baru kita. Kita harapkan para peserta didik baru dapat mengetahui, memahami hak dan kewajibannya, dapat menggali potensi dirinya, dapat berprestasi baik akademis maupun non-akademis, kemudian juga dapat mengembangkan perilaku dan karakter yang baik, tentunya dengan tidak meninggalkan budaya kita, budaya nasional dan budaya lokal, yaitu budaya Betawi. Saya mengucapkan selamat mengikuti MPLS kepada seluruh peserta didik baru dengan harapan dapat diikuti dengan baik, dengan seksama, dan kepada para panitia MPLSS saya ucapkan terima kasih. Semoga pelaksanaan MPLS tahun ini, khususnya di wilayah Jakarta Barat 1, dapat terlaksana dengan baik dan dengan lancar. Dan bersama-sama kita membaca basmalah
Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan MPLS tahun 2021 wilayah Jakarta Barat 1 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, baik negeri maupun swasta, saya nyatakan dimulai. Semoga sukses, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah sambutan dari Kasudin Wilayah 1 Jakarta Barat. Ya. Nah, Miss ingin menyampaikan bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi setelah ini acara selanjutnya adalah perkenalan terhadap sekolah Pelita Anugrah tuh seperti apa sih, dan gurunya tuh siapa aja sih gitu kan. Jadi diperhatikan. Jadi untuk anak J1 sampai S2, Miss yakin kalian belum pernah masuk ke gedung baru. Jadi ini juga mungkin jadi pengalaman baru kalian. Ini adalah baru pertama kalinya kita share penampakan gedung baru kepada siswa dan siswi. Jadi bagi yang belum pernah masuk ke dalam sekolah Pelita Anugrah yang terbaru, nah kalian bisa lihat dalam video ini. Oke. Jadi silakan diperhatikan. Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari ceriaku, belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama. Salam sehat semuanya. Di sini Mister mau memperkenalkan diri khususnya untuk kelas J1. Nama Mister Juniti di SMP Pelita Anugrah sebagai kepala sekolah. Selain itu Mister juga mengajar bidang studi IPA Fisika untuk kelas J3. Pada kesempatan ini Mister mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMP Pelita Anugrah tahun pelajaran 2021-2022. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk anak-anakku, peserta didik baru SMP SMA Pelita Anugrah, Mister mengucapkan selamat bergabung di SMP SMA Pelita Anugrah untuk tahun pelajaran 2021-2022. Mister mengucapkan untuk selamat belajar, semangat, dan sukses selalu. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Giarti. Saya adalah wali kelas
8 atau J2. Saat ini saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi baru. Selamat bergabung di Sekolah Pelita Anugrah dan selamat berjuang untuk menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Salam sehat, Tuhan memberkati. Halo J1 J2 J3, selamat datang di SMP Pelita Anugrah tahun ajaran 2021-2022. Khusus untuk J1, perkenalkan nama Mr. Ido Dharma Putra Damani. Mr. adalah wali kelas J1 dan juga Mr. mengajar matematika untuk kelas J1, J2, J3 dan pelajaran PJOK untuk kelas J2, J3. Kita akan belajar secara online oleh karena pandemi yang sedang kita hadapi. Namun tetap semangat, jangan pernah menyerah dan jangan lupa juga untuk berdoa. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Miss Giantina, wali kelas 9, akan mendampingi anak-anak untuk pelajaran PPKN dan IPS di tahun pelajaran 2021-2022. Semangat terus belajarnya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam sejahtera anak-anakku semuanya. Perkenalkan, nama saya Mr. Sahrul Arifin. Saya akan mendampingi kalian khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat dalam belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hello everyone, let me introduce you myself. My name is Mrs. San and I'm going to teach you English and Sociology. I hope to meet you soon and get to know you better. Thank you. Selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh siswa-siswi tahun ajaran 2021-2022 di Sekolah Pelita Anugrah. Saya Miss Firma sebagai guru atau tenaga pendidik dengan sangat antusias dan semangat akan memberikan yang terbaik bagi kalian semua. Terima kasih. Selamat pagi Miss dan Mister, selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama Miss EN Nurlela. Tahun pelajaran 2021-2022, Miss menjadi wali kelas P3A. Dan hari ini kalian akan mengikuti kegiatan MPLS. MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu lingkungan sekolah Pelita Anugrah. Selamat mengikuti kegiatan MPLS. Hai, ni hao. 我叫 Indah 老师. Perkenalkan, nama saya Indah 老师. 我是教中文, saya yang ngajarin Mandarin untuk kalian. See you, 再见. Perkenalkan, nama Mr. Boxiang Heri Setiawan. Mr. biasa dipanggil Mr. Boxiang. Di SMP, Mr. mengajar bidang studi prakarya. Kemudian di SMA, Mr. mengajar informatika. Kemudian prakarya dan kewirausahaan, serta seni budaya. Pesan Mister buat kalian, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, tetap semangat meskipun kita belajar di rumah. Minasan, ohayo gozaimasu. Morning. Perkenalkan, saya Tuti Sensei, mengajar pelajaran bahasa Jepang di sekolah SMP dan SMA Pelita Anugrah. Selamat datang untuk siswa-siswa yang sudah hadir di sini. Kita akan belajar bahasa Jepang dengan saya. Gambatte kudasai. Halo, selamat datang di Sekolah Pelita Anugrah. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Miss Mei. Saya di sini sebagai staf administrasi. Tetap semangat ya, walaupun kita masih PJJ. Sehat selalu untuk kita semua. Amin.
Thank you. Ya, itu adalah profil sekolah dan perkenalan dari para guru. Jadi setidaknya ini kalian sudah ada bayangan seperti apa sih sekolah Pelita Anugrah sekarang, ya. Jadi nanti kalau ada kebutuhan kalian datang ke sekolah, kalian tidak bingung lagi karena sudah dapat bayangan tuh tadi bahwa kelas kalian itu ada di lantai 2 dan ada di lantai 3. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sekolah, kalian sudah ada bayangan, oh disuruh ke kelas J1 berarti ada di lantai 2. Dan untuk di lantai 3 itu ada kelas S2. Oke. Ya, dan juga tadi selain profil sekolah, itu ada perkenalan dari para guru. Ya, jadi dari video tersebut kalian bisa sudah lihat gitu ya bahwa guru-guru Pelita Anugrah itu semuanya sangat lembut gitu ya. Terus sangat menyenangkan, dari gairah semangatnya gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mr. Juniti di sambutan ya, kalian nggak usah takut sama guru SMP Pelita Anugrah dan SMA Pelita Anugrah. Ya, baik. Tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Mr. Juniti di sambutannya bahwa tentang tata tertib. Nah, sebenarnya banyak banget nih tata tertib yang harus kalian taati selama belajar di SMP dan SMA Pelita Anugrah. Untuk lebih lengkapnya seperti apa sih tata tertib yang harus kalian lakukan dan yang harus kalian patuhi? Nah, tata tertib ini akan disampaikan oleh Miss Pugi. Jadi kepada Miss Pugi, silahkan. Terima kasih Miss Susan. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Belum pada ngantuk kan ya? Atau sudah mulai letih lelah beban berat? Ya, biasanya kalau kali pertama itu kayaknya berat sekali untuk bangun pagi, berat sekali untuk masuk sekolah seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa. Kali ini di MPLS ini Miss Pugi akan menyampaikan tentang tata tertib. Kok Miss Pugi yang menyampaikan tata tertib sih? Kan begitu ya? Ya. Untuk kali ini Miss Pugi kan dipercaya untuk membawahi di bidang kesiswaan. Artinya, segala sesuatu yang berurusan dengan pelanggaran-pelanggaran, segala sesuatu yang berurusan dengan ketidaktepatan dalam belajar, itu pasti ketemu dengan Miss Pugi sesudah dari wali kelas. Atau dari guru diingatkan nggak bisa, diinikan nggak bisa, ya berarti di akhir pertemuan adalah ketemu dengan Miss Pugi. Kan seperti itu ya. Kelas J2 sampai kelas S2 pasti sudah paham itu. Nah, kali ini tidak perlu takut kalau kalian sudah disiplin dan sudah bertanggung jawab. Tata tertib itu hanya akan menjadi sesuatu pengingat saja. Supaya apa? Supaya kalian atau kita semua tidak keluar dari jalur yang semestinya. Seperti itu. Nah, baik. Yang pertama yang Miss Pugi mau katakan yaitu tentang setiap kelas wajib dan seharusnya tahu atau kenal dengan teman-teman satu kelasnya. Jujur, untuk kelas J2 ini Miss Pugi juga belum pernah masuk di kelas J1 pada saat tahun kemarin kan. Jadi Miss Pugi juga belum menguasai sepenuhnya, tetapi Miss Pugi sudah melihat wajah-wajahnya dan ternyata oh ya, semua sepertinya baik-baik saja, seperti itu. Jadi nanti kelas J1 silakan berkenalan di kelas. Datang awal 7:30 masuk, nanti WA punya WA, tanya, nama kamu siapa sih? Rumahmu di mana sih? Nah, kan seperti itu. Supaya nanti ketika ada tugas-tugas kelompok, kalian tidak kagok atau tidak yang mana yang namanya si A, yang mana yang namanya si B, kan seperti itu. Nah, kebetulan anak-anak J1 ini kan Miss Pugi sudah mulai kenal
Karena dulu Miss Bugi pernah ngajar bahasa Inggris di kelas 1 SD, kalau mereka ingat. Selanjutnya, Miss Bugi mau sampaikan mengenai greeting di selama KBM online. Apa saja yang harus dilakukan pertama kali? Yang pertama adalah ketua kelas nanti kalau sudah ada, ketika guru masuk jangan lupa beri salam. Masing-masing pribadi beri salam kepada gurunya. Good morning, Miss. Selamat pagi, Miss. Selamat siang, Miss. Dan seterusnya. Setelah semuanya lengkap, guru sudah ada, ketua kelas atau yang bertugas pada saat itu memberi atau memimpin untuk memberikan salam kepada guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, baru kalau di jam pertama dan jam terakhir, nanti ada yang namanya menyanyikan lagu wajib nasional. Seperti itu. Sampai di sini paham? Paham, Miss. Paham ya? Paham, Dan Miss. jangan lupa yang bertugas memimpin doa. Baik doa pagi, sebelum belajar pagi, maupun doa mau pulang, atau doa mau istirahat, makan. Itu yang bertugas pada saat itu harus ingat. Maka nanti itu akan disampaikan oleh wali kelas siapa yang bertugas saat itu, apakah pengurusnya atau bagaimana. Itu hak wali kelas atau hak kelas tersebut untuk menentukan. Selanjutnya adalah mengenai email. Biasanya anak-anak SMP ini kan sudah pinter mengolah kata. Jadi membuat email itu yang ada yang imut-imut, ada yang lucu-lucu dan sebagainya. Tetapi kali ini Miss Bugi mau katakan, buat email yang resmi itu dengan nama jelas. Karena ini nanti akan mempengaruhi di Google Classroom kalau emailnya tidak jelas. Dan ketika membuat nama di Google Classroom juga harus nama jati diri yang jelas. Seperti itu ya. Jangan menggunakan huruf atau simbol-simbol tertentu yang akhirnya itu di urutan absensi Google Classroom itu akan kesulitan. Jadi ngacak seperti itu. Sampai di sini paham ya? Paham, Miss. Baik. Jadi nanti teman-teman dari J1 sampai S2 yang emailnya itu masih imut-imut atau menggunakan kata-kata yang bukan nama sendiri, silakan diganti untuk memasuki Google Classroom yang diberikan oleh guru yang baru atau yang selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya mengenai seragam. Setiap hari kita wajib menggunakan seragam lengkap sesuai dengan jadwal seragamnya. Menggunakan seragam lengkap sesuai dengan jadwal seragamnya. Seragam lengkap itu apa, Miss Pugi? Seragam lengkap itu dari atas kemeja, rok atau celana, ditambah kaos kaki. Ingat ya. Jangan karena Zoom meeting, terus atasnya seragam, bawahnya kolor, atau bawahnya apa, seperti itu. Nanti tiba-tiba disuruh berdiri, Miss saya pakai kolor. Nah, kita hitung saja. Jadi kita tata tertib ini mengajak kita untuk disiplin. Walaupun di dalam Zoom meeting, pastikan bahwa Zoom meeting ini adalah ruang kelas kita. Maka kita semua harus menggunakan dan melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu masalah seragam. Sekarang masalah rambut. Kalau cewek yang cantik-cantik, yang suka rambut panjang, apakah boleh? Boleh dong. Tetapi untuk SMP wajib diikat
dan menggunakan harness. Ya, jadi anak-anak kalian sekalian yang saat ini, sekarang ini, rambutnya masih ada yang di sini, atau yang belum dirapikan, belum menggunakan ada harnessnya belum dirapikan, silahkan nanti hari Rabu, Miss Pugi mau pengen lihat semuanya sudah cantik-cantik, rapi-rapi, rambut yang panjang diikat dan gunakan harness. Lalu bagaimana Miss Pugi kalau nggak mau pakai harness? Ya dipotong pendek. Ya. Terus apakah tidak boleh? Apakah boleh menggunakan poni? Boleh. Tapi batasnya adalah alis mata. Jadi tidak boleh ada sampai sini atau di sini panjang sampai sini, nggak boleh. Pastikan semua rapi. Poni batasnya alis. Kalau yang cowok-cowok rambutnya sudah seperti penyanyi rock and roll, sudah bisa dijambak, diawak-awak, silahkan dipotong. Nanti kalau nggak mau motong gimana? Ya sudah, Miss Pugi datang ke rumah masing-masing kalian untuk dipotong. Ya, kalau rapi itu akan kelihatan enak dilihat, enak dipandang. Kalau rapi itu akan kelihatan segernya. Ya, jadi tidak perlu nyisir sebagaimana. Kalau udah rapi kan, waduh enak sekali dilihat. Padahal belum belajar udah senang lihat. Oke, itu masalah seragam, masalah harness dan juga masalah rambut. Jadi teman-teman cowok yang rambutnya masih seperti siapa itu? Vokalis Kangen Band, silakan dipotong. Ya, dilihat coba rambut saya. Apakah sudah melebihi batas-batasnya? Sudah nutup kuping, sudah nutup mata, ya, galennya. Udah bisa sini-sini, silakan dipotong. Jangan nunggu diingatkan. Nunggu diingatkan besok lupa. Besok diingatkan lagi dengan nada agak sedikit tinggi, sakit hati. Katanya gurunya marah-marah terus. Padahal sudah 2 kali, 3 kali, ya toh? Jadi, guru marah itu, guru mengingatkan itu kalau ada kesalahan. Kalau kalian pintar, kalian rapi, kalian rajin, kalian disiplin, tidak mungkin dimarah. Nggak mungkin Miss Pugi marah. Galen, kenapa kamu rapi terus? Galen, kenapa kamu pintar terus? Sekali-kali males lah. Nggak mungkin. Ya toh? Jadi, ketika kalian sudah semua sesuai porsinya, pasti tidak akan diapa-apain. Selanjutnya masalah kamera pada saat Zoom meeting. Oh, sebelum itu batas masuknya. Kita masuk 7.30. Ya, ingat baik-baik kita masuk 7.30 dan kita bisa toleransi itu sampai 7.40. Lebih dari 7.40 berarti di jam pertama kalian tidak boleh lagi masuk. Dan sudah dianggap alpha. Kalau tidak ada keterangan apapun. Tapi jangan juga karena kesiangan terus ngomong, Miss, disconnect, Miss. Miss, wifi-nya sedang bermasalah, Miss. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan, semua akan ada dampaknya buat diri kita masing-masing. Ya, jadi Miss Pugi pesankan, kerjakan sesuai kebenaran. Kalau sudah lewat jam 7.40, ya tidak bisa masuk. Masuk pun kalian pasti tidak akan di-admit. Nah, apakah boleh masuk di jam selanjutnya? Boleh. Di pelajaran selanjutnya boleh. Tetapi tetap ada konsekuensi tersebut. Batas 10 menit. Ya. Jadi ini tolong diperhatikan anak-anak semuanya. Nanti absensi ada 2 kali. Pagi dan sebelum pulang. Kalau kalian pagi sudah tidak terlambat atau tidak ada informasi apapun, maka sudah dianggap alpha. Tetapi kalau kalian masuk tiba-tiba nanti di jam terakhir, kalian tidak ada juga tanpa keterangan apapun, maka kalian juga akan tetap disebut alpha. Sampai di sini paham ya? Paham, Miss. Baik. Paham, Miss. Ya,
Selanjutnya masalah kamera, tolong dilihat masing-masing. Kalau kalian dulu ya biasanya pakai kamera itu hanya kelihatan seperti sini. Wah, kayak tim FBI, rahasia sekali. Jadi kalau pakai kamera hanya kelihatan kalau bisa rambutnya saja. Nah, kayak Miss Bugi begini. Atau kelihatan matanya saja. Ini tidak boleh. Ingat baik-baik. Guru kalian itu mengajar kalian kelihatan semua. Dari kepala, rambut, sampai leher itu kelihatan semua. Kenapa? Itu menghormati kalian. Karena kita ini seolah-olah ketemu muka dengan muka, tatap muka. Maka seluruh siswa-siswi tolong diperhatikan kameranya juga. Jangan diingatkan sekali, dua kali, apalagi J1 sampai JS2. Waduh, kalau masih harus terus diingatkan, itu udah nggak iya. Tapi Miss Bugi ingatkan untuk J1 dan juga J3 seperti itu. Jadi hari ini, kalau ada di antara kalian yang kameranya masih belum oke, coba diperbaiki dulu. Ya, supaya kelihatan oke-nya, seragamnya. Baik ya. Itu masalah kamera. Nah, begitu Galeng, pintar. Yang Miss Bugi lihat bisanya hanya itu. Justin karena tuh ambil layar dia. Selanjutnya itu adalah ketidakhadiran atau alpa atau tanpa keterangan. Kalau kalian sakit atau kalian orang tua ada kepentingan yang mendesak, jangan dibuat-buat ya, mendesak, dan kalian tidak bisa ditinggal, maka sebelum 7.30 orang tua harus telepon ke wali kelas. Ya. Kalau tidak, maka tanpa lebih daripada itu, misalnya baru ngomong jam 8, baru ngomong jam 7.50, minta maaf. Tetap dianggap tidak masuk. Ya. Jadi kalau sudah sakit, cepat-cepat untuk menginformasikan ke gurunya, ke wali kelasnya yang absen saat itu. Kalau ketidakhadiran kalian tanpa keterangan melebihi 10% dari hari efektif, maka sudah bisa dipastikan walaupun nilai kalian bagus, walaupun kalian orang hebat, pasti tidak naik kelas dan tidak lulus. Bagi yang J3, pasti tidak lulus. Bagi yang J1, J2, pasti sudah tidak naik kelas. Jadi tolong itu diperhatikan. Tadi aturan izin atau sakit, sudah Miss Bugi sampaikan ya, diinformasikan, orang tua menginformasikan ke wali kelas, itu batasnya 7.30. Karena di jam 7.30, itu kita masuk. Nah, pada saat KBM biasanya kan kalian ada pengen buang air kecil lah, atau pengen minum lah, atau sebagainya. Ingat, air minum boleh diletakkan di samping. Air minum ini berarti air putih ya. Nanti kalian minum, Pocari Sweat, Coca-Cola. Ini nggak belajar ini. Lagi pesta. Ya, sudah bisa disiapkan botolnya. Itu bisa diletakkan di sebelahnya. Supaya apa? Supaya kalian tidak keluar-keluar lagi. Nah, kalau terpaksa harus buang air kecil, silakan sampaikan ke guru yang pada saat itu mengajar. Langsung, sampaikan secara langsung. Miss, Mister, maaf, saya mau izin buang air kecil, apakah bisa? Kalau sudah diizinkan, baru keluar tanpa menutup kamera. Ingat, selama KBM online, kalau bukan istirahat, tidak boleh nutup kamera. Dan selama KBM online, tidak boleh sambil makan. Misternya aja nggak makan, tahan lapar. Ya,
Jadi kalau sebelum online lebih baik kalian sarapan dulu. Kenapa? Karena selama KBM online sama seperti di kelas, hanya boleh minum air putih. Itu selanjutnya masalah pengayaan dan remedial. Tadi sudah disampaikan bahwa selama KBM online tidak ada remedial dan juga pengayaan, yang ada hanya ulangan. Jadi kalau pada saat itu ulangannya tidak bagus, ya minta maaf, itu nanti akan masuk di rapot selanjutnya. Tetapi bukan berarti hanya untuk mengejar nilai bagus, kalian menggunakan segala cara. Contoh, melihat Google. Oh, tidak terlihat sih di laptop, tapi ada HP-HP yang lain di situ. Miss Bugi katakan, jangan. Kejujuranmu itu akan mempengaruhi masa depanmu. Maka apa yang harus dilakukan supaya nilainya bagus? Belajar. Ya, Miss Bugi harap semua konsentrasi di MPLS ini, jangan lihat kanan kiri, jangan melihat kalau ada keluarganya yang lagi nonton TV, jangan ikut nonton TV, tetapi semua konsentrasi di Zoom MPLS. Ya, jadi pastikan bahwa nilai kalian selama KBM online adalah benar-benar dari hasil belajar kalian. Supaya apa? Supaya suatu saat ketika kalian membutuhkan ilmu tersebut, ilmu itu sudah ada di sini. Itu penting. Kenapa? Kalau tidak, nilai rapot kalian, juara kalian akan hanya menjadi hiasan saja. Suatu saat ketika kalian butuh, kalian tidak akan pernah tertolong dengan itu semua. Itu masalah KBM online penilaian. Penilaiannya sama, ulangannya ada UF, ada PTS, ada PAS, PAP, dan semua secara online. KKM juga sama, dengan semester tahun kemarin, tahun 2020-2021, tidak ada perubahan. Jadi, kalian masih bisa upayakan untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk J1 sudah diinformasikan KKM-nya berapa saja. Dan penentu kenaikan kelas dan kelulusan, 1 ekskul, 2 nilai, yang ketiga sikap, yang keempat kehadiran. Sikap kalian, sepintar apapun kamu, sehebat apapun kamu, kalau tidak punya mental, karakter, sikap yang baik ketika berbicara, ketika bertindak, ketika menyampaikan sesuatu, maka itu akan menjadi nilai minus. Kenapa? Sekolah bukan hanya membuat kalian pintar, tetapi sekolah berharap kalian punya keluar dari SMP, SMA Pelita Anugrah, itu punya karakter yang bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan berani. Sampaikan dengan etika dan attitude yang baik dan benar. Ya, supaya apa? Supaya dimanapun kalian berada, kalian akan dihargai. Kalian akan diperhitungkan. Bukan hanya sekedar kalian pintar, tetapi mental, attitude, etika kalian itu baik dan luar biasa. Ekskulnya minimal juga B. Sikapnya minimal juga B. Itu minimal. Ya, berarti di bawah itu tidak akan pernah naik kelas. Jadi kalau bahasa Jepang, Mandarin, Pramuka, terus ada yoga, yang umum itu ada yoga, ada bahasa Inggris, ada cooking atau tata boga, itu kalian tidak ikuti dengan serius, dan akhirnya gurunya memberikan nilai di bawah B, Bisbugi hanya bisa katakan minta maaf. Ya. Dan selanjutnya adalah mengenai OSIS. Sebenarnya SMP SMA Pelita Anugrah ada OSIS, tetapi untuk selama KBM online ini, segala sesuatu yang menyangkut OSIS untuk iurannya itu untuk sementara ditiadakan. Nanti sampai kita tatap muka, dan nanti di hari Rabu saya bersama dengan
tim OSIS, pengurus OSIS yang lama, yang tinggal beberapa orang, akan mengadakan rapat bersama, karena Miss Vicky kebetulan juga pembina OSIS, jadi akan rapat bersama untuk menentukan pengurus OSIS di periode selanjutnya. Ya, selanjutnya itu mengenai materi pembelajaran. Jadi, selama KBM online, kalian sudah punya jadwal masing-masing. Letakkan buku yang diperlukan itu di samping kalian. Jadi setiap kali belajar tidak ada lagi izin, Miss, izin ngambil buku ini ya, Miss, izin ngambil binder ya, Miss, izin ngambil kertas ya, itu lama dan itu sangat mengganggu. Maka letakkan. Dan ingat baik-baik, selama pembelajaran kalau tidak diminta oleh guru, tidak ada HP diletakkan di samping kalian. Karena ini informasi dari orang tua kalian. Jadi artinya kemungkinan besar kalian tidak bisa dikasih tahu, kan mungkin begitu. Jadi informasi orang tua sampaikan ke kita semua dan itu benar. Tolong kalian menjaga kepercayaan orang tua dan juga menjaga kepercayaan guru kalian. Dan jangan suka membuka menutup kamera. Nanti lama-lama rusak kamera laptop kalian. Selanjutnya adalah mengenai data di laptop. Ini sering terjadi karena punya laptop, akhirnya semua disimpan di situ. Miss B katakan begini, laptop kalian itu diperlukan selama kalian sekolah di SMP dan SMA Pelita Anugrah. Maka Miss B berharap jagalah baik-baik. Jangan menyimpan data-data yang tidak penting di situ. Game, bertumpuk. Terus materi-materi yang sudah kalian dapat, misalnya sekarang J2, J1, pindahkan dong ke flash disk semua. Jadi materi-materi itu semua di flash disk. Supaya apa? Supaya tidak sering nge-lag. Supaya tidak sering blue screen. Supaya tidak nge-freeze dan sebagainya. Jadi pindahkan semua data-data itu di laptop, di flash disk. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk sementara tidak ada, Miss. Sementara tidak ada, yang lain? Tidak ada, Miss. Tidak ada ya. Baik, Jewan ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, J2 ada pertanyaan? Tidak, Miss. Baik. JES1 ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Mengenai harnet untuk kelas SMA tidak wajib. Tetapi boleh dikuncir tetapi rapi. Ya, jadi untuk S1, S2 tidak wajib menggunakan harnet. Kalian boleh tidak berharnet tetapi tetap rapi. Kalau yang rambut pendek ya jangan sampai mengganggu wajah kalian. Kalau yang rambut panjang ya diikat seperti itu. Ya. Karena sudah gede, pasti sudah paham bagaimana yang namanya kerapian. S1 ada pertanyaan? Charlie Martino mau bertanya? Tidak. S2 ada pertanyaan? Tidak. Wilson, Shirley, Vianney, Viola, Tidak, Miss. Daniel? Tidak ada ya? Nah, baik. Satu lagi. Masalah WA group. Miss Bugi ingatkan jangan suka spam. Nanti yang WA group itu akan dikelola oleh wali kelas dan juga pengurus. Jadi artinya selain pengurus yang bertugas pada saat itu tidak perlu menjawab informasi yang sudah diberikan oleh wali kelas. Jadi kecuali kalau ada hal-hal yang penting. Nah, bagi kalian yang terdisconnect atau apapun, kalian yang aktif, WA di grup langsung. Kalau SJ1,
WA grup di Jewan, sampaikan, Miss, maaf saya keluar karena terdiskonek atau bagaimana. Paham ya? Jangan minta orang tuanya untuk WA ke TU atau kemanapun, tetapi kalian kasih tahu aja langsung ke guru yang bersangkutan saat itu. Sampai di sini paham ya? Paham. Baik. Kalau sudah paham, Miss Pugi berpikir untuk saat ini hanya itu saja. Nanti sekiranya ada informasi-informasi selanjutnya, ya. Selanjutnya ya satu lagi, untuk J2 dipersiapkan nanti ada AKM, jadi silahkan untuk semakin giat membaca dan giat belajar. Karena ini sangat penting buat kalian. Nanti J1 dan J3, Miss Pugi akan informasikan selanjutnya. Apakah berlaku juga untuk kalian? Itu aja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan sebagainya, saya kembalikan kepada Miss Susan. Silakan Miss Susan. Ya, baik. Terima kasih Miss Pugi atas materi yang telah disampaikan ya mengenai tata tertib. Jadi mohon untuk siswa dan siswi SMP dan SMA Pelita Anugrah, semoga kalian bisa disiplin dan menaati setiap tata tertib yang ada. Karena ingat, walaupun kalian pintar, tapi jika tidak disiplin juga percuma. Kalau misalnya kalian tidak punya karakter, juga akan sia-sia kepintaran kalian, gitu ya. Ya, baik. Selanjutnya, nah tadi kan Miss agak singgung nih sedikit tentang karakter. Ya, jadi selanjutnya ini akan disampaikan bagaimana sih mempunyai karakter yang baik, apalagi kalian sebagai bagian dari bangsa Indonesia gitu ya. Nah, kita akan dengarkan wejangan pidato dari Miss Giantina. Kepada Miss Gian, silakan. Ya, terima kasih Miss Susan. Sebelum saya mulai, apakah suara saya jelas? Oke, Jelas. Ya, terima kasih. Ya, seperti yang tadi disampaikan Miss Susan, Miss akan membawakan materi MPLS kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, itu penting dan sangat penting, apalagi pada masa saat ini. Ya, Miss tampilkan nanti pokok-pokok apa yang harus kita ingat dan yang akan Miss tekankan. Miss ingin menyampaikan beberapa literasi dulu. Judulnya tadi kesadaran berbangsa dan bernegara. Tujuannya apa? Agar memiliki karakter. Karakter yang baik sebagai bagian daripada bangsa Indonesia. Terlebih di era globalisasi ini, banyak tantangan. Baik bagi negara kita, terlebih dalam kesadaran berbangsa dan bernegara, yang sudah sangat menipis, apalagi di kalangan pemuda. Sebenarnya pemerintah ikut bertanggung jawab dalam mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut. Tetapi kita tidak hanya menyerahkannya kepada pemerintah, kita juga memiliki bagian yang harus kita lakukan sebagai pemuda bangsa. Maka ini merupakan hal yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Miss katakan di awal ini, karena pada saat sikap berbangsa bernegara kita menipis, maka ini merupakan sesuatu yang sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa? Karena dapat mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan terpuruk dari bangsa-bangsa yang mungkin mereka sudah mempersiapkan diri terhadap gangguan apapun. Ya, jadi itu sangat penting. Mengingat kondisi kita juga saat ini pandemi, jadi lebih penting lagi sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran tersebut kita dapat perhatikan. Hal-hal tersebut yaitu ada 4 poin. Adanya sikap-sikap yang sebenarnya harus kita hindari. Ini termasuk nanti yang harus perlu diingat. Ada sukuisme, kaufinisme, atau menganggap bangsanya sendiri paling ekstremisme, atau menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu, bahkan
sekalipun itu kekerasan dan senjata, kemudian provinsialisme atau menganggap daerahnya yang paling hebat, atau dia hanya berkutat daerahnya sendiri tanpa memiliki kesadaran sikap berbangsa dan bernegara yang baik. Ya, tadi di awal Miss sudah sampaikan, Miss akan memaparkan sedikit ya. Ya, jelas ya? Ini yang menjadi materi kita pada sesi ini, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Nilai-nilai apa saja yang harus kita pahami untuk diterapkan dalam berbangsa dan bernegara? Di sini bisa ambil 5 poin. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air sebagai bagian daripada bangsa ini, mungkin kita tidak muluk-muluk. Sebagai pemuda, hanya sederhana, mungkin setiap hari kalian dengar dari nasihat guru, dari nasihat orang tua, dari pembelajaran, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Miss pernah utarakan ini di nasihat-nasihat pagi, kalau kamu melakukan yang terbaik untuk dirimu, atau melakukan hal-hal baik untuk dirimu, itu sudah melakukan yang terbaik buat keluargamu, buat bangsa. Jadi, itu yang pertama. Hal sesederhana itu, pikirkan yang baik, lakukan yang baik sebagai pelajar. Yang baik tentu sudah tahu, ya. Ini nilai yang pertama yang harus dan tentunya wajib kita lakukan sebagai bagian daripada bangsa ini agar kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua apa? Kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Kita sadar kita bagian daripada bangsa ini. Oleh karena itu, banyak hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada di bangsa ini. Ya, apalagi sekarang masa pandemi. Sebenarnya nggak muluk-muluk, nggak sulit-sulit, nggak ribet. Hanya 2 poin yang harusnya kita patuhi. Yang pertama apa? Disiplin vaksin. Sudah ada imbauan dari pemerintah, ikutin. Tidak ada orang tua. Pemerintah itu adalah orang tua kita secara global di bangsa Indonesia yang merencanakan yang buruk buat anaknya. Jadi ada aturan vaksin, ikutin vaksin. Ada aturan disiplin protokol kesehatan, ikutin. Kalau 2 hal ini kita ikutin, mungkin kita saat ini sudah tidak akan mengalami yang namanya bagian kedua daripada pandemi. Kalau kita lihat negara-negara yang dulu awalnya sama seperti kita, Eropa, Belanda, dan semuanya sama seperti kita terpuruk. Tapi mengapa mereka sekarang bahkan sudah bisa melaksanakan liga sepak bola? Mungkin yang sepak bola ngikutin. Yaitu 2 hal itu yang mereka lakukan, 2 disiplin itu yang mereka terapkan. Yang pertama, disiplin vaksin. Artinya pemerintah memberikan himbauan, mereka patuhi. Yang kedua apa? Disiplin protokol kesehatan. Saat ada hari-hari besar pun pemerintah bilang di rumah saja, mereka di rumah saja. Ya, jadi ini nilai-nilai yang harus kita ingat dan lakukan pada saat-saat ini. Kemudian ada ideologi yang bukan lahir begitu saja, tapi dari keadaan bangsa kita yang memang membutuhkan ideologi di dalam segala keberagamannya. Hal-hal yang harus dilakukan di situ banyak. Mungkin sudah belajar PKN, bagaimana menghindari sikap-sikap tadi yang di awal disutarakan. Hindari sukuisme, ekstremisme, dan lain sebagainya. Dan lakukan hal-hal yang ada di sila setiap Pancasila. Bahkan dalam butir-butirnya kalau kalian baca. Ya, untuk poin keempat, ya ini sudah lebih ke patriotismenya, rela berkorban. Cara bukan hanya kita, ataupun kamu dikirim kemana-mana
sebagai perwakilan negara, bukan. Kita mengorbankan keegoisan kita. Kita mengorbankan kenikmatan yang mungkin hanya sementara demi kehidupan yang disebut karakter berbangsa dan bernegara. Apa itu? Ya tadi. Sebenarnya pakai masker double zaman sekarang, jujur bisa aja menggerutu. Ya kan, Cepan? Iya, tapi kita harus rela berkorban. Itu hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan saat ini sebagai nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian poin terakhir, memiliki kemampuan bela negara. Bohong. Kalau belum dicoba, bilang, Miss saya nggak bisa apa-apa. Miss saya nggak mampu apa-apa. Kita semua memiliki kemampuan. Kemampuan sesuai dengan keadaan masing-masing. Kamu sebagai pelajar ya lakukan kemampuanmu sebagai pelajar. Belajar dengan sungguh-sungguh, pikirkan yang terbaik buat dirimu, dan lakukan hal-hal sesuai dengan aturan. Ya, ini nilai-nilai bela negara yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada juga 3 hal yang kita lakukan untuk membina nasionalisme. Nasionalisme dulu. Nasionalisme itu rasa cinta, rasa, dan semua setelah kita wujudkan itu akan menjadi dengan sendirinya akan terwujud patriotisme. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa, otomatis menghindari sukuisme dan lain sebagainya. Mengembangkan sikap toleransi, mengembangkan rasa senasib dan sepenanggungan, apalagi di masa pandemi. Ya, tidak ada yang kebal dari suasana saat ini. Jadi semua merasakan efeknya. Jadi kita merasa senasib dan sepenanggungan. Minimal kita tidak bisa membantu, kita doakan mereka. Kita doakan bangsa kita yang sekarang menghadapi masalah tersebut. Doakan pemimpin kita sampai ke jajaran terendah. Ya. Jadi ini juga hal-hal yang perlu kita lakukan agar tetap terbina nasionalisme untuk mewujudkan nilai-nilai yang 5 poin tadi. Kemudian selanjutnya ini hal-hal yang tadi harus dihindari, ya, hindari agar yang 2 poin yang sebelumnya tadi disampaikan dapat kita wujudkan. Jadi hindari semua, dihindari, dijauhkan. Ya, kesimpulannya, setiap warga negara memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kita harus melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak ada alasan nanti, tidak ada alasan besok, tidak ada alasan nanti kalau saya sudah umur sekian, ataupun nanti kalau saya sudah hidupnya lebih bagus, dan lain sebagainya. Mulai sekarang. Bahkan dari kecil seharusnya. Tapi karena saat ini Miss punya kesempatan sekarang menyampaikan dari sekarang. Ubah paradigma yang salah selama ini tentang bangsa kamu. Ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu dalam menjalani pembelajaran virtual kita. Percayalah, seperti sesuatu yang sangat menyenangkan tidak abadi, begitu juga sesuatu yang tidak mengenakan itu juga tidak akan abadi. Jadi semua ada waktunya. Kita nikmati bersama, kita jalankan sesuai aturan, jaga kesehatan itu yang paling penting pada saat ini. Mungkin cara-cara yang kesehatan semua punya sistem masing-masing lakukan. Pastinya semua di dalam berkat Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Miss Susan. Ya, baik, terima kasih Miss Gian. Ya, itu adalah materi yang disampaikan ya tentang wawasan berbangsa. Jadi kalian sebagai manusia tidak hanya punya peran satu saja. Kalian itu punya peran sebagai anak, kalian punya peran sebagai siswa, murid, dan juga kalian punya peran sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia. Jadi masing-masing peran ini ya kalian harus jalankan kewajiban kalian dengan sebagaimana mestinya, gitu ya. Jadi walaupun dalam hati menggerutu tadi kata Bisnian ya, tapi tetap harus jalankan apa yang pemerintah anjurkan. Itu adalah bagian daripada peran kalian
sebagai masyarakat Indonesia. Oke, nah kalau tadi udah disinggung sama Miss Gian tentang peran kalian sebagai rakyat gitu, bangsa Indonesia. Nah sekarang Mr. Ido Dharma akan menyampaikan apa yang harus kalian lakukan sih sebagai seorang siswa gitu kan, apalagi di masa pembelajaran jarak jauh seperti ini gitu ya, karena Miss yakin ini juga kan baru untuk kalian maupun guru-guru juga, ini merupakan hal baru gitu, kita nggak pernah terjadi hal seperti ini ya. Jadi bagaimana caranya kalian bisa menjalankan peran kalian sebagai murid, sebagai siswa secara maksimal gitu. Jadi tidak ada hambatan, masalah yang berarti karena kalian sudah dapat tips-tipsnya dari pakar kita ya. Jadi kalau di luar sana ada Mario Teguh, SMP dan SMA Pelita Anugrah, kita punya juga motivator. Mari kita sambut motivator kita, Mr. Ido Dharma. Saya persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Mister. Bagaimana? Masih bosan atau masih semangat? Masih semangat. Masih semangat ya. Iya, kita juga masih semangat ya. Semangat. Sama, kita pun semangat ya. Oke, Ih, masih semangat semuanya? Amin. Semangat. Masih semangat, Adrian, Jonathan, tim? Masih semangat? Ya. Mister ini nggak pandai memotivasi sebetulnya. Ya. Cuman kalau nggak ada motivasi, nggak mungkin kita bisa ada sekarang ini. Mister bukan orang yang bisa memotivasi diri juga sampai ketemu satu orang. Ini cerita nih dulu ya. Jadi Mister ini bukan orang pinter juga ya, bukan dari kalangan orang kaya, bukan dari kalangan orang yang segalanya ada gitu ya. Hampir setiap permintaan Mister itu terkendala dana lah di orang tua. Padahal permintaannya permintaan edukasi ya, bukan Ma belikan handphone Samsung Galaxy, nggak gitu ya. Dulu nggak ada juga. Pada waktu zaman ada handphone itu Mister nggak minta kayak gitu, nggak. Mintanya itu jelas sebetulnya, alat musik. Nggak bisa juga, padahal alat musik itu berapa ya gitu. Nah itulah kira-kira gambarannya. Akhirnya karena hal-hal itu, ya motivasi Mister hampir-hampir juga. Ya sudahlah gitu ya, mungkin itu hanya untuk orang yang berpendidikan saja lah, orang yang ada gitu kan. Nah tapi Mister nggak nyerah juga ya. Mister sampai dimarahin dulu ya, karena pulang malam dikirain ngapain, tapi Mister nggak cerita. Wah, Mister itu, dengar nggak suara Mister ini? Nanti cerita ternyata keasikan cuma diri sendiri lagi. Dengar. Mister kan nggak tahu cerita Mister. Ya kan? Jelas. Ya, dulu saking pengennya ya main alat musik. Alat musik kan nggak salah ya, belajar kan sudah bisa di rumah. Tapi alat musik gimana? Ibarat gini lah ya, kamu mau nyetir mobil, kamu tahu teorinya, secara otomatis tahu teorinya, pakai Porsche-Snelling juga kamu tahu teorinya, kamu tahu sen kanan, sen kiri, gas, rem, kopling, semua lengkap. Mobilnya nggak ada, jadi nggak? Nggak jadi kan? Sama kan? Kamu pengen belajar matematika, kamu pengen belajar bahasa Inggris, kamu pengen belajar segala sesuatu, tapi nggak ada bahan utamanya, jadi nggak? Nggak jadi juga. Contohnya gimana? Contohnya adalah orang di pedalaman. Pengen belajar tapi nggak ada tools-nya. Nah, kamu punya tools-nya nih sekarang. Kalau udah punya, silahkan belajar. Oke. Miss Susan bisa nggak share screen Miss Susan ke saya? Sudah, Sir? Coba dicoba. Sudah ya? Oh iya. Nah, ini ada satu Bapak ini almarhum ya. Tapi dulu orang yang nggak bisa juga apa-apa. Kalian kenal semua orangnya, tapi kita dengarkan motivasi dari dia ya. Ini cukup memotivasi Mister dan kita semua. Sudah kelihatan? Belum? Sudah, Sir. Sudah kelihatan, Mister. Sudah ya? Oke.
Mohon maaf, Sir, tapi tidak ada suaranya, Sir. Oh, gak ada suaranya ya? Lupa. Sebentar ya. Sudah ada suaranya? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Mister. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Ya, itu dia. Orang yang nggak punya. Ya. Coba renungkan begini dulu ya. Harta. Nggak kepikiran sama sekali. Tapi kan orang bisa sampai ke Pak Habibie, ada yang Mister sampai sini, itu beda level. Nggak semua orang bisa seperti Pak Habibie. Yang paling pasti begini, kamu lebih baik dari yang dulu. Itu yang paling penting. Nah, kamu tahu tidak pohon bambu? Tahu tidak pohon bambu? Semuanya tahu? Tahu, Sir. Tahu, Sir. Tahu ya? Nah, tahu tidak kalau pohon bambu 5 tahun pertama itu tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Nggak seperti tidak tumbuh. Pernah tahu itu? Ayo, siapa yang tahu? Kalau nggak tahu, jawab saja nggak tahu. Nggak tahu, Sir. Terjadi hukuman yang berat di sini. Ya? Saya nggak perhatiin. Oke, kalau nggak tahu, nggak perhatiin ya. Emang ada pohon bambu di Jakarta ya? Nggak ada juga ya? Oke, ini adalah faktanya. Fakta tentang pohon bambu. Perhatikan ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Mister. Betul, Sir. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi di channel Celah Terang. Filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan selama 5 tahun pertama? Walaupun setiap hari disiram dan dipupuk, tumbuhnya hanya beberapa puluh sentimeter saja. Namun, setelah 5 tahun kemudian,
pertumbuhan pohon bambu sangat dahsyat dan ukurannya tidak lagi dalam hitungan sentimeter, melainkan meter. Lantas sebetulnya apa yang terjadi pada sebuah pohon bambu? Ternyata selama 5 tahun pertama, ia mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Yang mana daripada itu, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat, agar ia bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter kelak di kemudian hari. Moral of the story: jika kita mengalami suatu hambatan dan kegagalan, bukan berarti kita tidak mengalami perkembangan, melainkan justru kita sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Ketika kita lelah dan hampir menyerah dalam menghadapi kerasnya kehidupan, jangan pernah terbesit pupus harapan. Pameo mengatakan, "The hardest part of a rocket to reach orbit is to get through the Earth's gravity." Bagian terbesar agar sebuah roket mencapai orbit adalah saat melalui gravitasi bumi. Jika kita perhatikan, bagian peralatan pendukung terbesar yang dibawa oleh sebuah roket adalah jet pendorong untuk melewati atmosfer dan gravitasi bumi. Setelah roket melewati atmosfer, jet pendorong akan dilepas dan roket akan terbang dengan bahan bakar minimum pada ruang angkasa tanpa bobot, melayang ringan dan tanpa usaha keras. Demikian pula dengan manusia. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan, karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Namun, bila ia dapat melewati batas tertentu, sesungguhnya seseorang dapat merasakan segala kemudahan dan kebebasan dari tekanan dan beban. Namun sayangnya, banyak orang yang menyerah di saat tekanan dan beban dirasakan terlalu berat, bagai sebuah roket yang gagal menembus atmosfer. Ketika pohon bambu ditiup angin kencang, ia akan merunduk, tetapi setelah angin berlalu, dia akan tegak kembali. Laksana perjalanan hidup seorang manusia yang tak pernah lepas dari cobaan dan rintangan. Maka, jadilah seperti pohon bambu. Fleksibilitas pohon bambu mengajarkan kita sikap hidup yang berpijak pada keteguhan hati dalam menjalani hidup, walaupun badai dan topan menerpa. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Pastikan dalam hari-hari ke depan hidup kita akan menjulang tinggi dan menjadi pembawa berkat bagi sesama, seperti halnya pohon bambu. Belajarlah menjadi seperti pohon bambu yang kuat namun fleksibel mengikuti hembusan angin. Oke sobat, semoga menginspirasi. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia pola pikirmu. Ya, itu dia. Suara Mister kedengaran? Kedengaran lagi ya? Kedengaran, Sir. Dengaran, Mister. Dengar, Sir. Mister punya pohon bambu juga, cuman udah tinggi, jadi nggak perhatiin. Nah, tapi itu fakta sudah, karena memang mereka menanam pohon bambu. Nah, waktu Mister tahu kayak gitu, Mister hanya mikir begini, berarti kita bisa belajar banyak dari alam. Nah, sama. Nanti terkhusus nih anak J1, ya, begitu juga J2, J3, itu ketemu suatu kesulitan lah pasti. Kamu ke SMP tidak mungkin untuk suatu kemudahan, nggak ada. Ketika kamu nanti keluar dari jenjang pendidikan, don't think everything is easy, nggak ada ya. Pasti kamu masuk ke dalam sebuah kesulitan juga. Nah, ingatlah filosofi itu. Nah, sekarang mengenai belajar, gimana sih motivasi diri supaya belajar? Apa sih cara-caranya? Nah, ini ada seorang motivator. Ya, kita kenal semua orangnya. Dia juga dari orang yang sulit ya, dari orang yang tidak ngerti apa-apa dulunya.
tapi dia berjuang dan dia sekarang sukses. Ini juga memotivasi kalian dan dia cari tahu bagaimana melalui pengalaman hidupnya kiat-kiat dalam belajar. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Mister. Ya. Ada satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Belajar itu nggak mengenal waktu, nggak juga mengenal umur. Baik di sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar juga nggak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan dulu nih. Bagikan gelas kosong yang siap menerima, bagikan spons yang siap menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah tahu, nggak perlu, ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu tuh, kamu juga nggak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Kalaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dahulu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar dengan cara yang benar. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang kamu ingin kuasai. Kalau kamu belajar masak tapi belajarnya sama montir yang nggak pernah bisa masak sama sekali, pastinya nggak akan bisa juga kan? Kalau kamu ingin belajar renang tapi belajar dengan guru yang sama sekali nggak pernah berenang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu ingin kuasai, belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Nggak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun emang sih ada istilah SKS alias sistem kebut semalam. Atau istilah the power of kepepet. Sama halnya dengan belajar. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi nih. Mungkin nggak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan, abis itu kamu nggak mandi lagi selama 1 bulan, pasti rasanya risih. Atau mungkin, saya kan udah gosok gigi nih selama setengah jam, berarti abis itu saya nggak usah gosok gigi lagi selama seminggu. Nggak mungkin juga kan? Pasti rasanya risih, pasti rasanya aneh banget. Sama juga, belajar pun harus seperti itu, harus dijadikan habit. Jangan sampai, wah hari ini kan saya sudah belajar terus-terusan 10 jam, abis itu tinggalin aja deh, nggak belajar lagi. Jadinya kan nggak efisien. Ingat, belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti mandi, sama seperti gosok gigi. Sehingga kalau ada hari di mana kamu nggak mandi, nggak gosok gigi, rasanya, aduh ada yang kurang ya, aduh nggak enak ya. Begitu juga dengan belajar. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehari aja kamu nggak belajar, pasti kamu akan merasa, duh kok risih ya, kok ada yang kurang ya. Karena sekali lagi, semua itu sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari. Keempat, cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu termasuk tipe orang yang belajarnya seperti apa. Secara garis besar nih ada 3 tipe orang, visual, auditory, dan juga kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Orang auditory biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang dia dengar. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan dahulu, atau dia membayangkan orang lain untuk melakukan hal yang sedang dipelajarinya. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Coba kenali diri kamu terlebih dahulu dan ketahui cara belajar mana yang paling efektif untuk kamu sehingga kamu bisa menggunakan cara tersebut dengan tepat. Kelima,
lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, harus tenang banget. Bahkan ada suara nyamuk lewat aja, waduh mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar dia harus mendengarkan musik, baik itu musik klasik, musik pop, atau bahkan musik rock. Bebas. Apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu yang mana yang membuat kamu bisa lebih efektif untuk belajar. Ada juga nih orang yang suka belajarnya sendirian. Ada juga orang yang suka belajar secara berkelompok. Biar ada teman yang diajak diskusi katanya. Boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Yang penting kamu sendiri tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau enggak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu juga sudah berada di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Jadi itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Jadi ingat, walaupun kamu suka belajar, nggak boleh sembarang belajar ya. Karena belajar juga harus dengan cara yang tepat. Mindset yang benar, cari guru yang benar, gunakan waktu yang benar, dengan cara yang benar, dan pastinya di lingkungan yang benar. Oke. Oke, saya punya waktu berapa nih, Miss Susan? Nah, udah lewat ya? Lewat 7 menit, Sir. Hah? Udah lewat ya? Iya, kepala Oke. bagus kok. Ya, sedikit aja ya. Semuanya dengar, itu pengalaman orang, ini pengalaman Mister. Sedikit saja. Waktu kuliah, ternyata ada satu orang masuk universitas Mister, itu dengan cara, kalau Mister bilang itu keajaiban lah ya. Dia mencoba masuk, tapi sebetulnya dia nggak pinter. Nggak pinter sama sekali. Namanya Mister masih ingat, Husnul Khotimah. Jadi waktu semester 1, jadi nanti kamu di J1 ya, terkhusus, atau J2, J3. Jangan heran, waktu SD pinter, waktu SMP itu jauh, ya, lewat kayak gitu ya. Jadi waktu itu, dia banyak nanya sama orang yang pinter. Sudah? Lalu berjalan waktu semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, sampai semester 7, dia sudah wisuda. Yang pinter di semester 1, nggak wisuda-wisuda sampai semester 8, yaitu 4 tahun. Masuk semester 9 belum wisuda. Terakhir dia wisuda 5 tahun. Pada waktu dia wisuda di semester 7, Mister itu heran sama dia. Mister bukan tipikal orang yang memotivasi diri sekali lagi. Lalu dia jawab begini, ini adalah trik dia yang Mister ikutin. Kamu waktu masuk itu nggak tahu apa-apa. Tapi waktu selesai semester 7, kamu termasuk salah satu favorit dosen karena cepat nangkap dan pinter. Tahu nggak dia ngomong apa? Ini kunci nih ya. Dia bilang begini, Mister ya, manggil nama Mister ya. Ido, aku ini nggak pinter. Kamu tahu aku nggak pinter. Aku pun heran aku bisa lulus di semester 7. Cuman yang saya tahu begini, pokoknya aku belajar setiap hari. Ya, 15 menit. Sama, nyusun skripsi juga seperti itu. Setiap hari ada satu baris, apapun itu. Karena lebih baik ada satu baris setiap hari, lalu tinggal saya koreksi. Nah, itu nggak lupa. Dari semua orang, itu nggak pernah lupa sampai hari ini. Mister baru skripsi di semester 8. Setiap hari, Sabtu Minggu, Mister selesaikan minimal satu baris skripsi, dan akhirnya selesai memang, mengikuti cara dia. Ini kunci belajar sama kalian semua. Kalau kamu IQ tinggi, cuma 1 kali belajar, selesai dengan orang yang IQ rendah dengan rajin belajar. Kita lihat saja nanti di akhir semester 1 ini akan terjadi setiap tahun di SMP. Nah, lalu bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah rajin. Bukan IQ. Bukan kepintaran dari lahir. Enggak. Ada orang memang pinter, encer otaknya dari lahir. Enggak. Intinya adalah karakter rajin ini yang paling penting. Lalu kerendahan hati. Kamu tahu kalau pohon Natal itu pohon apa? Pohon pinus kan? Kenapa nggak pohon kelapa? Pohon kelapa dipakai pramuka kan gitu kan? Kenapa nggak pohon kelapa? Mister juga akhirnya bertanya sama mama Mister. Mah, kenapa sih Natal itu
Ini masalah karakter ya. Kenapa sih kalau Natal bulan 12 itu pakai pohon pinus? Oh gini, pohon pinus itu semakin lama semakin tinggi. Kenapa banyak pohon tumbang dan pohon pinus jarang tumbang? Kuncinya di sini, di ujung. Semakin lama semakin gini kan? Lancip toh? Artinya apa? Semakin tinggi kamu, semakin rendah hati. Jadi kalau pohon pinus itu diterpa angin yang kencang, dia hanya melambai-lambai saja, seperti ini. Beda kalau kayak pohon besar kan, goyang, 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 akhirnya tumbang. Oh, ngerti, Mister. Jadi dari pohon kelapa, dari bambu, dari pohon pinus, kita bisa ambil satu pelajaran besar yang rahasia ya. Jadi sekali lagi, Mister memotivasi kalian, kalau kamu tidak pinter nggak masalah. Kalau kamu pemalas itu yang masalah. Obatnya nggak ada sampai hari ini. Ya. Jadi kuncinya adalah jadi Mister kata lain sudah. Ya. Obat malas bukan pinter, tapi rajin. Semangat belajar. Bagi kamu yang merasa kurang nggak usah khawatir, selama kamu terus belajar memotivasi diri setiap hari. Kamu punya tools yang banyak. Di SMP Pelita Anugerah, kamu punya tools YouTube, apapun segala macam, asalkan dilakukan dengan benar, maka kamu akan menjadi siswa yang berprestasi. Sampai di sini, terima kasih, saya kembalikan ke Miss Susan. Ya, baik, terima kasih untuk Mr. Widodharma. Ya, baiklah. Terima kasih, Miss Susan. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, MPLX hari ini, kita bersatu di dalam doa. Semuanya kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu Tuhan, atas berkat dan kasih setiamu kami boleh berkumpul secara virtual hingga pada saat selesainya kegiatan ini. Tuhan, kami baru saja menyelesaikan kegiatan MPLS untuk hari pertama. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga MPLS ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pengetahuan baru bagi siswa-siswi kami. Kiranya apa yang telah disampaikan hari ini dapat diserap oleh para siswa-siswi kami untuk dilakukan nanti pada saat pembelajaran KBM online. Tuhan Yesus, berkatilah kegiatan hari ini Tuhan supaya dapat terwujud dan berjalan baik nantinya di KBM online kami. Sekarang juga Tuhan kami berdoa di hadapan-Mu untuk negara kami ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati segala sesuatunya supaya boleh negara kami ini bangkit kembali dari segala krisis yang melanda negara kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami memohon ampun di hadapan-Mu, kami umat-Mu yang penuh dosa. Ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat dan anugerah-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, ayo, ya. Baik, amin. Jadi terima kasih untuk siswa-siswi J1, J2, J3, S1, dan S2 yang sudah hadir dan berpartisipasi dengan baik ya. Kami sangat apresiasi apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Jika masih ada ya beberapa slip bisa kalian nanti perbaiki di hari kemudian ya. Jadi bagi yang masih sering tutup kamera, buka lagi, tutup lagi, ya besok diperbaiki ya. Masih setengah-setengah. Jadi jangan sampai nanti kalau kita tatap muka, Miss nggak kenal muka kalian. Jadi kalian kalau jalan coba tutup dulu, Miss baru kenal gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi Miss harapkan nanti di kemudian hari kalian bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi sehingga memiliki karakter yang baik, yang sesuai dengan moral bangsa Indonesia. Ya, Miss ucapkan selamat pagi semuanya, selamat beristirahat dan jangan lupa tugasnya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu hari Rabu. Hari Rabu ya, hari Rabu. Betul. Ya, kita akan ketemu lagi di hari Rabu ya. Besok jadi nggak usah join. Takutnya saking semangatnya link Zoom gitu lupa. Oh iya hari tanggal merah gitu ya. Besok merah nasional.